Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melly Desilawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, kali ini saya ditemani dengan rekan sejauh saya, Ibu Ros. Selamat pagi, Ibu Ros. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja kita melakukan percakapan praobservasi ya, Bros ya. Ya. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi berupa percakapan yang tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melaksanakan percakapan ini dalam melaksanakan pembelajaran yang akan saya supervisi, Ibu akan lebih siap, kemudian Ibu akan lebih merasa percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran nanti, ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Ibu. Iya. Yang pertama yaitu terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan nanti Ibu sampaikan itu seperti apa yang akan diberikan kepada siswa itu? Baik, Ibu, tujuan pembelajaran yang nanti saya akan capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam rantai makanan. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis rantai makanan pada ekosistem. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran nanti ya Ibu ya. Iya. Materinya berkaitan dengan rantai makanan begitu Ibu ya. Iya. Nah, selanjutnya untuk area pengembangan. Area pengembangan ini akan Ibu kembangkan nanti kepada peserta didik itu seperti apa Ibu? Baik, saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik ya Bu, karena nanti peserta didik itu akan melakukan aktivitas mengamati dan mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan. Jadi nanti peserta didik akan langsung mengamati, kemudian mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan begitu Bu ya? Iya, betul sekali. Baik, jadi kemudian selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran itu? Model pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran saya, yaitu saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oh iya iya. Ya. Yaitu yang pertama mengorientasikan peserta didik pada masalah, dan yang kedua mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, kemudian yang ketiga mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta yang keempat menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Bu. Oke, hebat sekali Ibu ya. Jadi model pembelajaran yang akan digunakan nanti yaitu PBL ya Bu ya. Iya Bu, betul. Ada tentunya nanti di dalam pembelajaran harus memunculkan sintaks-sintaksnya tersebut Ibu ya. Baik Bu. Oke, terkait strategi pembelajaran. Kira-kira strategi pembelajaran apa yang ingin Ibu gunakan pada nanti saat observasi Bu? Untuk strateginya yaitu saya akan mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi, lebih ke arah diferensiasi proses Bu. Baik, jadi lebih ke arah diferensiasi proses ya Bu ya? Iya Bu. Bagaimana diferensiasi proses yang akan Ibu laksanakan?
Oh iya Bu, kalau untuk proses nanti saya akan membuat kelompok, namun bukan berdasarkan gaya belajar ya Bu, tapi saya membuat pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, yaitu dengan membuat 3 stasiun. Di stasiun pertama yaitu auditori, dan di stasiun yang kedua yaitu visual, serta di stasiun yang ketiga yaitu kinestetik. Baik, jadi nanti mengalir saja ya, anak yang kinestetik tidak dikumpulkan dengan kinestetik, tapi tidak sesuai dengan gaya belajar, tapi dengan minat belajar siswa ya Bu ya. Betul. Jadi Ibu akan menampilkan pada bagian-bagian di stasiun Ibu ya. Ya, Stasiun betul. 1, 2, dan 3 begitu Ibu. Iya betul Baik, sekali baik. Bu. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian bagaimana nanti yang akan Ibu terapkan Bu? Baik, untuk penilaiannya ya Bu, yang akan saya gunakan yaitu tes tulis yang pasti dari hasil tugas peserta didik, dan di sini saya juga akan melakukan penilaian sikap Bu. Iya, yang akan Ibu lakukan penilaiannya itu penilaian tulis, kemudian penilaian sikap, sama proses pembelajaran seperti itu. Iya. Bu. Untuk sasaran pelaksanaannya itu Ibu akan mengajar di kelas berapa? Untuk sasarannya saya akan mengajar di kelas 5 Bu. Di kelas 5, baik. Tentang strategi, kemudian sampai dengan penilaian itu sudah kita bahas ya Bu ya. Iya, betul Kemudian sekali. rencana Ibu melakukan pembelajaran yang akan diobservasi ini kapan Ibu? Yang saya rencanakan itu hari Jumat Bu. Hari Jumat besok. Iya, Baik, hari Jumat besok. Mungkin pertanyaan dari saya cukup Ibu untuk pertanyaan praobservasi ini. Jadi intinya saya hanya ingin tahu nanti kegiatan pembelajarannya itu arahnya seperti apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian karena itu nanti akan saya pantau, kemudian saya cermati, kemudian tentunya saya harus memberikan catatan-catatan atas pembelajaran yang Ibu laksanakan ya, seperti itu ya Bu ya. Mungkin dari pembicaraan ini ada lagi yang akan Ibu sampaikan? Mungkin sudah cukup Bu, itu saja. Siap. Terima kasih Ibu untuk percakapan praobservasi ini. Saya cukup sekian. Kita ketemu di pas pelaksanaan observasi pembelajaran hari Jumat ya Ibu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Ros. Ya, sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakit ya jidatnya ya. Baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh saya. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang IPAS ya. Pelajaran IPAS yaitu bab 2. Tentang apa bab 2? Ada yang tahu tidak? Harmoni dalam ekosistem. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang Ibu harapkan yaitu pertama, peserta didik itu dapat mendeskripsikan
mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam rantai makanan. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis rantai makanan dalam ekosistem. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu yang poin A atau sub pembelajaran A, yaitu makan dan dimakan. Yang pertama yaitu rantai makanan. Nah, coba anak-anak ibu bertanya terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut ke materi. Coba siapa yang di sini ada yang mempunyai hewan peliharaan? Ya, rata-rata mempunyai semua ya. Nah, coba ibu tanya Ija, hewan peliharaannya apa? Ikan. Ada lagi? Terus Hafiz apa? Ikan sama burung. Apa lagi? Selain ikan sama burung ada lagi nggak yang punya peliharaan? Ikan ya. Apa lagi? Burung ya. Coba ibu tanya, kalau ikan itu makanannya apa? Pelet atau cacing. Ya. Kemudian kalau burung? Jangkrik. Terus apa lagi? Jangkrik. Terus padi. Terus apa lagi? Jagung ya. Jagung, beras ya, padi. Nah, hewan peliharaan kalian itu membutuhkan makanan, yaitu makanannya ada yang cacing, ada yang jangkrik, ada yang padi dan jagung. Coba kalau hewan peliharaan kalian tidak dikasih makan, akan hidup tidak? Tidak. Ya. Nah, oleh karena itu makanan tersebut diperlukan. Nah, kita kaitkan dengan rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Ada yang tahu tidak rantai makanan itu apa? Ya, boleh Jihan, apa itu rantai makanan? Rantai makanannya apa? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan makanan. Rantai makanan adalah berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri. Ya, oke. Nah, jadi rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, di sini ibu mempunyai gambar nih mengenal rantai makanan hewan. Ya, coba di sini ada apa saja? Rumput, terus dalam suatu ekosistem, yaitu namanya rantai makanan. Ya. Nah, di sini ada rumput. Rumput itu dimakan oleh apa? Belalang. Belalang dimakan oleh dan katak dimakan ular. Sementara ular dimakan ular. Nah, elang di sini mati. Ya, kemudian membusuk. Ya, yaitu nanti akan dimakan oleh cacing. Ya, seperti itu. Nah, coba ibu tanya lagi. Kalau rumput itu termasuknya produsen atau konsumen? Produsen. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena rumput itu menghasilkan makanannya sendiri. Melalui apa? Fotosintesis. Nah, yang kedua sekarang, belalang itu memakan rumput. Nah, belalang itu termasuk apa? Konsumen. Iya, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Ada yang tahu kenapa disebut konsumen tingkat 1?
konsumen tingkat 2. Karena katak ini memakan belalang, yaitu memakan konsumen tingkat 1. Kemudian katak ini dimakan oleh ular. Nah, ular itu termasuk konsumen tingkat 2, tingkat 3 atau tersier. Kenapa? Karena ular itu memakan katak, yaitu konsumen tingkat 2. Nah, kemudian ular itu dimakan oleh elang. Elang itu konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Iya, betul. Ada yang tahu tidak kenapa elang itu termasuk konsumen tingkat puncak? Apa? Iya, karena elang itu tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Ya. Nah, di sini hewan elang itu akan mati pada waktunya. Kemudian elang tersebut elang tersebut membusuk dan dimakan oleh cacing, yaitu dekomposer. Ya. Paham anak-anak? Baik, kalau paham, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Nah, untuk Ajam, Jihan, dan Rizky itu kelompok 1. Kemudian Aldi, Bilkis, dan Hafiz kelompok 2. Kemudian Haikal, Algis, Ija, dan Muhammad Haikal itu kelompok 3. Nah, untuk pembagian kelompoknya Ibu sudah ya 3 kelompok, dan Ibu akan membagi kalian menjadi 3 stasiun, ya. Untuk stasiun yang pertama, ini ya stasiun yang pertama, itu kalian nanti akan Ibu kasih bacaan. Satu orang membaca, kemudian yang lainnya mendengarkan. Nah, untuk stasiun yang kedua, yaitu kalian nanti melihat video. Ibu akan kasih Chromebooknya, ya. Nanti kalian silakan videonya dilihat tentang rantai makanan. Kemudian yang stasiun ketiga, yaitu nanti kalian menempel gambar. Ibu telah membuat gambar, ya. Nah, nanti di sini kalian silakan gambarnya ditempel sesuai petunjuknya. Paham? Baik anak-anak, Ibu telah membagikan kalian ke dalam stasiun-stasiun, ya. Yang ini stasiun pertama, terus yang ini stasiun yang kedua, dan yang sebelah kanan kalian itu stasiun yang ketiga. Nah, nanti setelah kelompok 1 selesai di stasiun 1, nanti kalian pindah ke stasiun 2, yaitu melihat video tentang rantai makanan. Nah, untuk yang kelompok 2, ketika setelah selesai di stasiun 2, nanti kalian pindah ke stasiun 3, yaitu kalian nanti menempel gambar, ya, yang sudah ada instruksinya. Kemudian yang kelompok 3, nanti setelah di stasiun 3, kalian pindah ke stasiun pertama, ya, yaitu untuk mempelajari bacaan yang sudah tersedia. Begitu juga nanti ketika kelompok 1 setelah di stasiun kedua, kemudian nanti ke stasiun ketiga, ya, begitu selanjutnya. Dapat dipahami? Baik, kalau dapat dipahami, silakan kalian ke stasiunnya masing-masing. Boleh mulai dari sekarang. Nanti kalian salah satu membacakan yang sudah ada di buku, ya. Kemudian yang lainnya itu mendengarkan. Setelah itu nanti LKPD-nya dikerjakan, ya, sesuai dengan perintahnya. Dapat dipahami? Baik, kalau dapat dipahami silakan, ya. Nah, kemudian ini yang stasiun yang kedua, yaitu
tadi mendengarkan, iya, mendengarkan dan melihat video. Nah, setelah kalian melihat video, nanti kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, sesuai dengan petunjuk yang sudah tersedia. Bisa dipahami ya? Oke, baik, Ibu. Nah, untuk stasiun yang ketiga ini sudah ada ya kertasnya. Nanti kalian silakan ininya digunting ya, gambar-gambarnya digunting, kemudian ditempelkan sesuai dengan petunjuk yang sudah tersedia. Bisa dipahami? Nah, setelah itu nanti kalian mengerjakan LKPD. Ya, ada 2 LKPD. Paham? Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke dalam apa itu rantai makanan? Yang keduanya mendengarkan. Baik anak-anak, silakan kumpulkan LKPD-nya. Sudah selesai ya? Sok dikumpulkan. Baik, LKPD-nya sudah dikumpulkan. Sekarang silakan ada yang mau mempresentasikan dari hasil belajar hari ini. Ya, baik, silakan ke depan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi pada rantai makanan. Tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2. Dan seterusnya jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup dari nutrisi dalam makanan. Terima kasih teman kalian. Jihan sudah mempresentasikannya. Baik, Ibu akan menyimpulkan hasil belajar pada pertemuan hari ini. Nah, kita telah belajar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah hubungan antar makhluk hidup, ya, makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Nah, di sini makhluk hidup itu ada yang disebut dengan apa tadi? Produsen dan konsumen. Yang disebut produsen itu karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena menghasilkan makanannya sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Kemudian ada yang disebut dengan konsumen. Nah, kalau konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Nah, itu disebut dengan konsumen. Ya. Kemudian dekomposer. Nah, dekomposer itu adalah sebagai pengurai. Nah, itulah rantai makanan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya kita akan evaluasi, ya. Kemudian silakan duduknya seperti tadi lagi, ya. Baik, sekarang Ibu akan membagikan soal. Nanti kalian silakan diisi. Paham tugasnya? Paham. Baik anak-anak, pembelajaran
akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya Bu Ros, hari ini kita sampai kepada pasca observasi ya. Dari awal sudah kita melakukan percakapan observasi, kemudian tadi juga sudah dilakukan observasi di kelas. Ya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya, Bu, perasaan saya itu sangat senang ketika kemarin setelah diobservasi sama Ibu. Alhamdulillah sedikit puas ya Bu, karena ada beberapa hal yang dalam pembelajaran tersebut kurang sempurna. Dari yang Ibu Ros rasakan, Bu Ros itu merasa sedikit lega, senang, namun ada yang mengancar, misalnya yang mengancar Bu Ros ya. Mungkin hal yang kurang sempurna itu yang mengganjal perasaan Bu Ros itu yang seperti apa? Bu, dengan adanya supervisor di kelas ya Bu, saya sedikit tegang gitu, karena ada yang mengobservasi saya gitu. Nah, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu proses pembelajarannya lancar. Oke, coba bisa Bu Ros ceritakan kembali nih terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di kelas. Alhamdulillah untuk proses pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan ya Bu. Sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu saya melakukan diferensiasi konten. Apa peserta didik sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik Ibu menurut Bu Ros? Nah, ini juga menjadi catatan saya yang kemarin saya observasi Ibu di pembelajaran PBL-nya Ibu sudah tampak semuanya, kemudian terkhusus kemarin anak-anak ini sudah Ibu ajak untuk berdiskusi bersama, kemudian anak-anak itu sudah terlihat presentasinya seperti apa begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya terkait hambatan. Nah, dari proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang Ibu rasakan? Ada beberapa hambatan yang saya alami, yaitu yang pertama itu persiapan ya Bu. Untuk persiapannya mungkin pada pemasangan proyektornya itu saya dipersiapkannya ketika pas masuk gitu Bu, sehingga pembelajarannya itu terburu-buru. Nah kemudian yang kedua yaitu siswa. Nah, untuk siswanya itu masih ada yang menurut saya itu yang saya lihat masih ada siswa yang merasa jenuh dalam pembelajaran tersebut gitu. Terus yang ketiga, siswa itu masih merasa takut untuk berpendapat karena mungkin ada guru lain juga yang mengobservasi sehingga anak-anak tersebut takut untuk mengungkapkan pendapatnya, ya, sehingga yang berpendapat itu hanya anak-anak yang itu saja, yang lainnya diam saja. Iya Ibu, karena tadi sudah disampaikan beberapa hambatan. Yang pertama ini terkait waktu persiapan yang meminta waktu mungkin ya Bu ya. Kemudian persoalan tentang siswa yang menurut Ibu kurang aktif di aktivitas pembelajarannya. Nah, kira-kira solusi kedepannya untuk pengembangan Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut itu seperti apa? Untuk yang mengurangi hambatan tersebut, yaitu yang pertama dari persiapan ya Bu. Untuk persiapan seperti menyiapkan proyektor itu saya nanti akan mempersiapkannya sebelum masuk. Nah, sehingga ketika pembelajaran berlangsung itu tidak terburu-buru lagi seperti itu. Terus yang kedua, untuk anak yang
merasa masih jenuh ya Bu dalam pembelajaran, nanti saya akan melakukan ice breaking ketika pembelajaran. Nah, untuk anak yang untuk anak yang takut untuk berpendapat atau berbicara, nanti saya akan ditunjuk anaknya seperti itu. Jadi nanti anaknya itu akan ditunjuk sama saya seperti itu, sehingga mereka dapat bergiliran untuk berbicara, sehingga anak-anak tersebut dapat berbicara semua, merasakan dia berpendapat atau berbicara di depan teman-temannya. Luar biasa Ibu ya untuk solusinya, pengembangannya itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian ini kira-kira kapan nih mulai memperbaiki hambatan-hambatan itu? Untuk memperbaiki hambatan-hambatannya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Siap. Dari hasil evaluasi terhadap pertemuan kemarin yang luar biasa itu Ibu, dari apa yang Ibu laksanakan, saya amati memang secara catatan berdasarkan hasil perbincangan tingkat observasi, Ibu menargetkan skala, Ibu mempunyai skala itu di skala 7 Ibu ya. Alhamdulillah ketika saya melakukan observasi, rentang itu sudah terlewati. Terlampaui mungkin sekitar sekarang di skala 90 ya Ibu ya. Kemudian untuk penyampaian tujuan, penyampaian strategi, diferensiasinya juga sudah ada. Diferensiasinya terlihat ya, diferensiasi konten. Kemudian untuk model pembelajaran PBL-nya sudah saya catat, semuanya alhamdulillah sudah terlihat pada saat proses pembelajaran kemarin ya. Cuman tadi ada beberapa hambatan yang Ibu sampaikan, itu memang juga terlihat pada saat saya observasi. Kemudian waktu yang kemarin kata Ibu tersita untuk persiapan, ini jadi pembelajarannya untuk Ibu ke depannya nanti. Kemudian nanti Ibu mungkin tadi sudah ada solusinya, mempersiapkan sebelum waktu pembelajaran dimulai. Baik Ibu, solusi dan hambatannya sudah jelas sekali. Untuk pengembangan nanti saya rasa cukup untuk percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya observasi. Dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan observasi Ibu sudah bersamai. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bu Ros. Terima kasih dulu Ibu, saya ucapkan dengan kegiatan yang Ibu lakukan, yaitu dengan mengobservasi saya dapat berintrospeksi diri dalam pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya juga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan ketika proses pembelajaran. Sama-sama. Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya sudah melaksanakan supervisi akademik ini dengan sangat luar biasa memberi, dan Ibu juga yang menjadi observer, yang menjadi guru atau menjadi supervisi oleh Ibu Meli juga ternyata di prosesnya sangat luar biasa ya Bu ya. Saya mengapresiasi kepada Ibu Meli dan kepada Ibu Ros. Nah di sini saya akan memberikan beberapa catatan kepada Ibu Meli khususnya, karena yang saya lihat itu adalah Bu Melinya, bukan Ibu Rosnya, tapi secara keseluruhan saya lihat ya. Jadi di sini Meli yang pertama saya mengapresiasi yaitu terkait dengan teknik supervisi akademik yang sudah dilaksanakan dengan teknik coaching dari awal sampai akhir. Sudah terlihat coachingnya dan itu tidak terlihat seperti membuli, dan temuan-temuan juga diungkapkan oleh coachingnya atau oleh yang diobservernya, dan ternyata dia juga yang menemukan permasalahannya sendiri, kemudian dia menemukan hambatannya sendiri, dan kemudian dia menemukan solusinya sendiri. Dan waktunya pun sudah sudah diberikan oleh coach bahwa dia akan melaksanakannya di minggu depan untuk solusinya. Dan yang selanjutnya mungkin
ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya Bu ya, dengan supervisi akademik mungkin ada satu hal yang lupa mungkin bahwa di sini Ibu perlu menanyakan bahwa mendukung untuk area pengembangan ke depannya itu, untuk pengembangan diri itu yang mendukung proses itu apa dan siapa terus yang dibutuhkan itu apa saja. Kalau waktunya sih sudah yang tadi terus yang kedua adalah ukuran keberhasilannya itu apa sih gitu, keberhasilan bahwa dia itu ternyata ibu ini nanti akan mendapatkan sesuatu ukurannya seperti apa. Contohnya yang akan terlihat siswa itu tidak malas lagi ya Bu ya. Tadi ibu mengatakan bahwa anak-anak kurang semangat ya, berarti ukuran keberhasilannya ketika nanti membuat pengembangan diri itu berarti si anak tersebut harus ukurannya adalah menjadi aktif gitu ya. Itu perlu lebih ditekankan. Sebenarnya tadi sudah ada tapi kurang lebih ditekankan lagi ya gitu. Terus itu saja sih yang menurut saya bahwa Mary sebenarnya sudah secara keseluruhan itu sudah baik, sudah melaksanakan teknik supervisi akademik itu luar biasa. Gitu. Itu saja mungkin ada yang mau disampaikan mungkin silahkan. Mungkin cukup Pak. Iya. Supervisi alhamdulillah dengan adanya penguatan dari Bapak, saya lebih paham lagi mungkin kedepannya untuk bisa berguna untuk saya, bisa bermanfaat. Jadi saya bisa melakukan kedepannya lagi seperti ini supervisi atau sharing dengan teman sejawat dengan melakukan kasih coaching.